Ingat 7 tugas yang disampaikan kemarin untuk mendukung pelajaran kita. 2 pada tilawah. Tilawah pertama sambil lihat mushaf. Tilawah kedua dari hafalan, murajaah hafalan. 2 pada belajar. Belajar pertama dari buku panduan. Belajar kedua dari kamus atau buklet kosakata. Kelima, dengarkan MP3. Keenam, sebarkan kursus. Ketujuh, baca surah berbeda dalam sholat. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan lupa berdoa untuk diri sendiri. Robbi zidni ilma. Ya, doakan juga teman, ya Allah, tolonglah kami dalam belajar Al-Quran di kelas ini. Sekarang mari kita berpindah ke bagian B atau bagian tata bahasa Arab. Mari kita mulai. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pelajaran tata bahasa hari ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan belajar mengenali apa itu kata benda umum atau apa itu kata benda spesifik. Ya, dari 5 kata yang akan kita pelajari. Dari kata muslim, mukmin, musyrik, kafir, dan soleh. Seperti kemarin, kita akan belajar tata bahasa menggunakan metode yang disingkat dengan metode TPI, yang singkatan dari Total Physical Interaction, agar pelajaran kita mudah, menarik, dan interaktif. Ingat, kemarin ada 7 gerakan TPI saat kita belajar. Dengarkan, perhatikan, pikirkan, ucapkan, tunjukkan, rasakan, lakukan bersamaan. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Bisa kita ulang bersama-sama satu kali? Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Dengarkan, perhatikan, pikirkan, rasakan, lakukan bersamaan. Masya Allah. Baik, sebelum kita masuk materi hari ini, kita review, kita ulangi kembali materi yang kita pelajari kemarin. Kemarin kita sudah belajar 6 kata ganti dalam bahasa Arab. Ada huwa, dia, hum, mereka, anta, kamu, ana, saya, antum, kalian, nahnu, kami. Baik, saya minta Bapak Ibu sebutkan kembali arti dari kata yang saya ucapkan dengan gerakan. Huwa, dia, ya, ingat gerakannya pakai 1 jari ke arah kanan. Hum, mereka, 4 jari ke arah kanan. Anta, Kamu. 1 jari ke arah depan. Ana, saya. 1 jari tunjuk diri sendiri. Antum, Kalian. kalian. 4 jari tunjuk ke arah depan. Nahnu, Kami. kami. 4 jari tunjuk ke arah diri kita. Baik, sekali lagi sebutkan artinya. Huwa, ya, hum, mereka, anta, Kamu. ana, Saya. antum, Kalian. dan nahnu, kami. Ikuti setelah saya bahasa Arabnya saja. Huwa, hum, anta, ana, antum, nahnu. Baik, terakhir. Huwa, hum, anta, ana, antum, nahnu. Baik, Bapak Ibu, kemarin kita juga berlatih percakapan sederhana ya dengan tambahan kata man. Siapa? Man huwa, siapa dia? Huwa muslim, dia orang Islam. Huwa muslim. Baik, kita ulangi kembali percakapan nih. Saya yang bertanya, Bapak Ibu jawab dalam bahasa Arab dengan gerakan tangan. Man huwa? Muslim. Siapa dia? Huwa muslim, dia orang Islam. Man hum? Muslimun. Muslimun. Siapa mereka? Mereka orang-orang Islam. Man anta? Ana muslim. Ana muslim. Siapa kamu? Ana muslim. Saya orang Islam. Man antum? Nahnu muslimun. Nahnu muslimun. Siapa kalian? Nahnu muslimun. Kami orang-orang Islam. Orang-orang muslim. Ya, orang-orang muslim. Baik, Bapak Ibu Allah muliakan, kita masuk materi baru hari ini. Materinya sudah kita bagi ke dalam bagian-bagian kecil untuk memudahkan kita berlatih.
Nah, setelah setiap selesai satu bagian, kita bisa berhenti dan berlatih bersama dengan teman atau praktek masing-masing. Baik, kita mulai. Materi yang pertama. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam bahasa Arab ada 3 bentuk kata. Ya, dalam bahasa Arab ada 3 bentuk kata. Jadi kosakata yang ada dalam bahasa Arab, dia pasti masuk dalam salah satu 3 bentuk ini. Ya. Yang pertama namanya isim, kata benda. Saya ingin sampaikan terlebih dahulu kata benda, isim, ini tidak semua isim ini kata benda. Saya ulangi, tidak semua isim kata benda. Tapi secara umum, semua kata benda adalah isim. Kenapa tidak semua isim ada kata benda? Ada yang namanya isim dhamir, kata ganti orang. Yang kita pelajari kemarin, huwa, hum, anta, ana, antum, nahnu. Itu isim juga. Namanya isim dhamir. Tapi tidak banyak dia, hanya 14 kata. Tapi secara umum seluruh kata yang menunjukkan benda, ya itu namanya isim. Maka kita artikan isim ini kata benda. Contoh, bisa berupa nama sebuah benda. Kitab, buku, Makkah, kota Makkah. Bisa berupa ciri atau sifat. Muslim. Muslim itu kita artikan orang Islam atau orang Muslim. Secara bahasa, Muslim itu adalah sifat. Orang yang berserah diri. Mukmin itu juga sifat. Orang yang meyakini atau percaya. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, isim ini punya ciri. Cirinya itu ada di pojok kanan, pojok kiri bagian atas. Ya, ada tulisan seperti ini. Ini ciri kata benda. Nanti insya Allah akan kita pelajari lebih lanjut. Ya. Itu yang pertama, isim, kata benda. Yang kedua, bentuk kata dalam bahasa Arab namanya fi'il, kata kerja. Apa itu kata kerja? Kata yang menjelaskan tentang sebuah aktivitas, suatu aktivitas. Contoh di sini ada kata fataha. Arti dari fataha dia telah membuka. Berarti dia punya aktivitas membuka. Kata kerja. Ya'maluna, mereka sedang mengerjakan. Kata-kata mengerjakan menunjukkan aktivitas. Ini namanya kata kerja. Jadi bentuk kedua, fi'il, kata kerja. Yang ketiga, kita lihat di sini ada harf, partikel. Artinya partikel. Harf ini kalau secara bahasa artinya huruf. Tapi di sini kita artikan partikel. Ya, istilah dalam kaidah bahasa. Apa itu harf? Apa itu partikel? Sesuatu yang bergabung dengan kata benda atau kata kerja. Contoh, bi, li, min, fi, inna. Atau kita sering mendengar ada istilah kata depan. Dalam bahasa Inggris, preposition. Ya, ada di depan, di belakang, di atas, di bawah. Ini namanya harf, partikel. Bi, li, min, fi, inna. Jadi ada 3 bentuk kata dalam bahasa Arab. Isim kata benda, fi'il kata kerja, harf partikel. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Coba jawab. Ada berapa bentuk kata dalam bahasa Arab? 3. Ada 3. Sebutkan apa saja? Kata benda. Kata benda, Benda, kata kerja, kata kerja, Kata benda, kata kerja, harf partikel. partikel. Baik, sekali lagi. Ada berapa bentuk kata dalam bahasa Arab? Ada 3. 3. Sebutkan. Kata benda. Kata benda, Kata il benda, kata kerja, kerja fiil, partikel. partikel. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu ulangi kembali masing-masing halaman ini 1 menit. Ada Ada 3 tiga bentuk Kata dalam bahasa Arab. Fi'il dan Tidak semua kata kerja. dalam bahasa Arab ada 3 bentuk. Ibu kata benda. Itu isim, kata benda, 3 bentuk. kata kerja, Huruf isim kata ada kerja. wa fi'il Jarin. Yang pertama. harf Menjelaskan suatu Bahasa Arab ada yang patah. isim, bahasa Arab ada 3 bentuk. Isim, kata benda, harf, partikel, kiri atau kata sifat.
Muslim. Yang kedua adalah kata kerja. Fi'il. Dan tentang Ada tiga dalam bahasa Arab ada tiga bentuk kata dan sim itu nama kata benda, nama dan sifat. bergabung dengan kata benda atau kata kerja. Min, fi, Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah. Kita masuk bagian yang kedua. Kita akan belajar kata benda umum dan kata benda spesifik. Jadi Bapak Ibu Allah muliakan, dalam bahasa Arab ada yang istilahnya kata benda umum. Kalau istilah kaidahnya nakirah. Ada yang spesifik. Istilahnya ma'rifah. Kita sebut saja kata benda umum, kata benda spesifik. Apa itu kata benda umum? Contoh di sini kitabun. Buku atau sebuah buku. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, buku yang dimaksud di sini Bapak Ibu tahu buku apa? Belum jelas. Belum jelas. Nah, ini yang namanya kata benda umum. Belum jelas, belum tertentu. Kitabun. Bisa buku apa saja. Bagaimana cara membuat kata benda umum menjadi spesifik? Caranya dengan menambahkan alif lam. Alif lam itu tidak ada arti. Saya ulangi, alif lam itu tidak ada arti. Dia bukan sebuah kata, tapi alif lam ini adalah yang ditambahkan pada sebuah kata untuk menunjukkan dia itu spesifik. Kita tambahkan alif lam pada kata kitabun, menjadilah dia kata al-kitabu. Ya, ada konsekuensi kita tambahkan alif lam di depan, maka salah satu harokat dhammah pada huruf terakhirnya hilang. Jadi tidak kita baca al-kitabun, tapi kita baca al-kitabu. Sehingga al-kitabu menjadi kata spesifik. Biasanya dalam terjemahan kita bisa tambahkan itu atau yang itu. Kitabun sebuah buku. Al-kitabu buku yang itu atau buku itu. Kalau dalam bahasa Inggris kita mengenal misalnya penggunaan a book. Sebuah buku. Kalau sudah tertentu kita menggunakan di depannya itu the book. Nah, ini dalam bahasa Inggris. A book sebuah buku. Buku apa saja. The book buku yang itu. Kitabun buku. Ya, masih umum. Al-kitabu buku yang itu atau buku itu. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana cara kita merubah kata benda umum menjadi kata spesifik? Dengan menambahkan alif lam. Dengan menambahkan alif lam di depan. Bagaimana kalau sudah kita tambahkan alif lam depan? Harokatnya bagaimana? Harokat dhammahnya hilang. Jadi satu al-kitabu. Baik, kita praktekkan sekarang. Di sini ada 5 kata benda. Ada muslim, mukminun, salihun, kafirun, musyrikun. Muslimun itu artinya orang Islam, orang muslim. Mukmin itu artinya orang beriman, orang mukmin. Salih itu artinya orang baik, orang soleh. Kafir itu orang yang ingkar, orang kafir. Musyrik itu orang yang menyekutukan Allah, orang musyrik. Kita semuanya sebutkan kata benda umum ini karena tidak ada alif lam. Ketika kita jadikan dia spesifik, kita tambahkan alif lam. Muslimun menjadi al-muslimu. Muslimun, seorang muslim. Al-muslimu, muslim itu. Kira-kira seperti itu kalau terjemahan dalam bahasa Indonesia. Baik, sekarang mari kita praktekkan. Bapak Ibu, saya akan ucapkan kata benda umum. Tugas Bapak Ibu sebutkan bentuk spesifiknya dengan tambahan alif lam di depan. Kita mulai. Muslimun. Al-muslimu. Al-muslimu. Mu'minun. Al-mu'minu. Al-mu'minu. Salihun. As-solihu. As-salihu. Kalau ada bertanya kenapa pada kata salihun tambahannya dibaca as-salihu bukan al-salihu untuk Karena alif memudahkan. lam syamsi. Ya. Kalau istilah ilmu tajwidnya namanya alif lam syamsiyah. Tapi kalau secara kita ini cara paling mudah untuk kita baca. Melebur. Kafirun. Al-kafiru. Kafiru. Musyrikun. Musyrik. Al-musyriku. Satu kali lagi. Muslimun. Al-muslimu. Muslimu. Mu'minun. Al-mu'minu. Mu'minu. Salihun. As-solihu. Solihu. Kafirun.
Kafirun. Al-kafiru. Musyrikun. Al-musyriku. Al-musyriku. Apa beda muslimun dan al-muslimu, Bapak Ibu? Muslimun orang muslim, Orang muslim menunjukkan muslim itu. Tentu. orang mukmin. Orang muslim masih umum. Muslimun masih umum. Al-muslimu sudah Spesifik khusus. spesifik. Baik, Bapak Ibu, saya berikan waktu 1 menit. Silakan praktekkan kembali masing-masing penggunaan alif lam. Muslimun, muslimu, al-mu'min, Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi setelah ini nanti ketika Bapak Ibu baca Al-Qur'an, kalau menjumpai kata yang dia itu masih di akhirnya itu harokatnya tidak ada alif lam, maka dia itu sesuatu yang umum. Apapun itu. Kalau sudah ada alif lam, dia menjadi kata yang spesifik. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagian yang keempat. Ini adalah kata benda yang tadi kita pelajari. Ada muslimun, mukminun, salihun, kafirun, musyrikun. Untuk memudahkan kita pelajari, harokat di huruf terakhir kita hilangkan saja. Jadi muslimun cukup kita baca muslim. Mukminun kita cukup baca mukmin. Salihun cukup kita baca salih. Kafirun cukup kita baca kafir. Musyrikun cukup kita baca musyrik. Muslim, mukmin, salih, kafir, musyrik. Kenapa kita ucapkan seperti itu? Untuk mudahkan kita pelajari. Baik, sekarang kita akan belajar cara membuat jamak. Ya, rumus jamak ini Bapak Ibu yang Allah muliakan adalah rumus jamak untuk kata benda yang berakal. Manusia, ya, berakal. Contoh orang Islam. Orang Islam itu berakal. Orang-orang berakal. Nah, caranya bagaimana? Sangat sederhana. Untuk kata benda yang posisi dia itu harokat akhirnya muslimun, maka bentuk jamaknya muslimuna. Muslimun satu orang Islam. Muslimuna orang-orang Islam. Kalau dia itu secara harokatnya musliman atau muslimin, maka bentuk jamaknya muslimina. Kalau ada yang bertanya apa beda muslimun, musliman, muslimin, apa bedanya? Secara kosakata dan artinya tidak ada beda. Artinya sama-sama orang Islam. Tapi kenapa bisa beda akhirnya an, in? Ini dalam bahasa Arab, perbedaan ini disebabkan posisi dia dalam kalimat yang berbeda. Apakah dia sebagai subjek, apakah dia sebagai predikat, apakah dia sebagai objek, maka harokatnya akan berbeda. Kita belum belajar bagian itu. Kita cukup tahu bahwa muslimun bentuk jamaknya muslimuna, orang-orang Islam. Musliman, muslimin bentuk jamaknya muslimina. Nah, untuk memudahkan kita belajar, tadi kita sepakat karena ada kemungkinan 3 harokat akhir an, in, maka kita tidak usah baca saja. Cukup kita baca muslim. Muslim bentuk tunggal. Bentuk jamaknya ada 2. Muslimun dan muslimin. Muslim, muslimun, dan muslimin. Apa bentuk jamak dari muslim, Bapak Ibu? Muslimun. Satu lagi? Muslimin. Muslimin. Apa beda muslimun dan muslimin? Sama-sama. Sama saja. Lantas kenapa bisa penggunaan akhirnya berbeda? Beda posisi dia dalam kalimat. Baik, sekarang mari kita praktekkan pembuatan jamak. Saya akan ucapkan bentuk tunggal, Bapak Ibu jawab bentuk jamaknya dengan gerakan tangan. Bagaimana gerakan tangannya? Muslim. Nah, untuk jamak pertama letakkan tangan kita menghadap ke bawah, muslimun.
kemudian jamak yang kedua pindah ke kiri, muslimin. Oke, baik. Saya akan ucapkan bentuk tunggalnya, Bapak Ibu jawab bentuk jamaknya dengan gerakan. Muslim, Muslimun. Muslimin. mukmin, Mukminun. salih, kafir, musyrik, baik, kita ulangi sekali lagi. Muslim, Muslimun. mukmin, mukminun, mukminin, salih, salihun, salihin, kafir, kafirun, kafirin, musyrik, musyrikun, musyrikin. Baik, Bapak Ibu, angka yang ada di bagian kiri menunjukkan kata tersebut jumlahnya terulang dalam Quran berapa? Muslim 42 kali, mukmin 230 kali, salih 136 kali, kafir 134 dan musyrik 49 kali. Sebelum kita lanjut, silakan Bapak Ibu gunakan waktu 1 menit untuk mengulang kembali masing-masing. Ada lagi muslimun, ada. Langsung aja dihilangkan supaya memudahkan membaca. Allah melihat, alhamdulillah. Jadi kalau nanti bertemu kata yang akhirnya waw dan nun atau ya dan nun dalam Al-Quran, dia berarti bentuk jamak. Ya, misalnya qad aflahal mu'minun. Nah, berarti mu'minunnya bentuk jamak. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Baik Bapak Ibu Allah muliakan, kita lanjutkan bagian yang kelima. Sekarang kita akan lihat ciri kata benda. Ini ciri yang umum, banyak ciri kata benda, tapi kita akan pelajari yang paling mudah saja. Apa ciri kata benda? Bagaimana kita mengenali itu kata benda dalam Al-Quran? Ciri yang pertama, ada alif lam di awal kata tersebut, di permulaan. Jadi kalau kita buka Al-Quran, ada sebuah kata yang di depannya ada alif lam, maka dia itu adalah kata benda. Ar-Rahman, kata benda. Ar-Rahim, kata benda. Alhamdu, kata benda. Kenapa? Ada alif lam di depan. Contoh di sini, al-muslimu, kata benda. Itu ciri yang pertama. Atau ciri yang kedua, atau. Kenapa atau? Karena tidak memungkinkan ada ciri ini sebelumnya ada al. Ya. Yaitu ketika harokatnya itu ada tanwin. Muslimun, musliman, muslimin. Nah, kalau ada tanwin pada sebuah kata, dia adalah kata benda. Atau di akhirnya itu ada waw dan nun. Ya dan nun. In atau alif dan ta'at, maka dia juga kata benda. Nah, ciri-ciri kata benda ini kita kumpulkan dan kita tulis seperti ini. Ciri kata benda ada al di depan, atau di akhirnya berharokat an, in. Nah, ini untuk bentuk tunggal berarti. Atau ada al di depan, di akhirnya berakhiran in, at. Ini menunjukkan bentuk jamaknya. Baik Bapak Ibu Allah muliakan, kita ulangi bersama ciri kata benda. Ikuti setelah saya. Ciri kata benda. Ciri kata benda. Ada Ciri kata al di benda. depan. Ada al di depan. Atau
atau akhirnya berharokat an in, Akhirnya berharokat atau ada al di depan, Atau ada al di depan. akhirnya berakhiran in at. berakhiran Baik, Bapak Ibu ulangi kembali masing-masing. Apa ciri kata benda? di depan Ada al di depan. tanwin Akhirnya tanwin. Ada kata in atau ada di depan. alif lam di belakang ada tanwin an in Bapak Ibu Allah muliakan. Alhamdulillah. Itu ciri kata benda. Apakah ada ciri yang lain? Ada. Tapi ini yang paling umum, yang paling mudah. Kita mulai dari yang paling mudah dulu. Kita masuk bagian yang keenam. Bapak Ibu lihat, kita di sini ada kata ganti dan kata benda. Harus sesuai. Ketika kita ucapkan huwa, dia, maka kata yang kita pakai kata bentuk tunggal. Huwa muslim, dia orang Islam. Dia seorang muslim. Kalau kita pakai bentuk jamak, muslimun, maka kata gantinya pun dalam bentuk jamak. Hum muslimun, mereka orang-orang Islam. Baik, Bapak Ibu ikuti setelah saya dengan gerakan. Huwa muslim, dia orang Islam. Huwa muslim, dia orang Islam. Hum muslimun, mereka orang-orang Islam. Muslimun, mereka orang-orang Islam. Anta muslim, kamu orang Islam. Anta muslim, kamu orang Islam. Ana muslim, saya orang Islam. Ana muslim, saya orang Islam. Antum muslimun, kalian orang-orang Islam. Antum muslimun, kalian orang-orang Islam. Nahnu muslimun, kami orang-orang Islam. Nahnu muslimun, kami orang-orang Islam. Baik, kalau kita ingin ucapkan dalam bahasa Arab, kita orang-orang Islam, apa Bapak Ibu? Nahnu muslimun. Muslimun. Ya, karena dalam bahasa Arab kami dan kita sama. Nahnu. Kita masuk bagian yang keenam. Kita akan berlatih percakapan, tapi sebelumnya kita dapatkan satu kosakata baru, yaitu hal. Ya, hal ini adalah kata untuk bertanya apakah. Jawabannya iya atau tidak. Ya, kalau ditanyakan apakah, jawabannya iya atau tidak. Hal dalam bahasa Arab. 93 kali terulang dalam Al-Quran. Kita tambahkan hal pada kalimat yang baru saja kita latih. Huwa muslim, dia orang Islam. Hal huwa muslim, apakah dia itu orang Islam? Kita jawab dengan jawaban iya. Naam. Ya, naam huwa muslim. Iya, dia itu orang Islam. Hal hum muslimun, apakah mereka itu orang-orang Islam? Naam. Hum muslimun. Iya, mereka itu orang-orang Islam. Bapak Ibu jawab, hal huwa muslim? Naam, huwa muslim. Naam, huwa muslim. Hal hum muslimun? Naam, hum muslimun. Naam, hum muslimun. Baik, kita ulangi sekali lagi. Hal huwa muslim? Naam, huwa muslim. Naam, huwa muslim. Hal hum muslimun? Naam, hum muslimun. Naam, hum muslimun. Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan, coba Bapak Ibu ulangi kembali percakapannya masing-masing satu kali saja. Hal huwa muslim. Baik, Bapak Ibu sekarang jawab kembali. Hal anta muslim? Apakah kamu orang Islam? Naam, ana muslim. Naam, ana muslim. Iya, saya orang Islam. Hal antum muslimun? Apakah kamu orang Islam? Muslimun. Muslimun. Lagi, hal anta muslim? Naam, ana muslim. Hal antum muslimun? Naam, nahnu muslimun. Nahnu muslimun. Silakan Bapak Ibu kembali masing-masing ulangi satu kali saja. Anta muslim? Anta muslim. Ana muslim. Muslimun.
Alhamdulillah. Pelajaran kita hari ini selesai Bapak Ibu. Alhamdulillah. Sekarang kita lihat tips belajar untuk pelajaran kedua. Gunakan atau hilang. Yang dimaksud gunakan atau hilang adalah otak kita. Ya. Kita jarang menggunakan 5% sampai 25% dari otak kita. Setidaknya dalam hal kapasitasnya. Jadi sepintar-pintarnya orang, sehebat-hebatnya orang, itu tidak pernah mencapai, jarang dia itu sampai 25% menggunakan kapasitas otak. Kapasitas otak kita ini sangat besar. Bagi yang sudah senior, hanya sekitar 3% sel otak yang akan mati. Ya, artinya sel otak ini akan mati hanya 3% ketika mencapai usia 60 tahun. Penelitiannya seperti itu. Jadi jangan biarkan syaitan menyesatkan Anda dengan mengatakan Anda sudah terlalu berumur, sudah sangat senior. Anda sekarang sudah tua dan tidak bisa lagi belajar. Jangan dengarkan syaitan. Ingat, kalaupun kita sudah lebih dari 60 tahun, kita masih punya 97% dari kapasitas otak kita. Bagi otak dan otot, latihan adalah suatu keharusan. Terlebih penting bagi mereka yang sudah tua. Kalau tidak dilatih, sel-sel otak akan mati. Kenapa tidak kita gunakan? Kenapa tidak kita latih dengan cara mempelajari Al-Quran? Selain kita sehat, otak kita semakin sehat, kita juga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di akhir pelajaran kedua ini Bapak Ibu, Anda telah belajar 27 kosakata yang terdapat di Al-Quran 8.638